Halo semuanya, di sini kelompok 11 yaitu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pendinginan teh. Nama kelompoknya yaitu yang pertama Novidi Najila Ulfa dengan NIM akhir 010, yang kedua yaitu Nafisatul Widyasari dengan NIM akhir 014, yang ketiga itu adalah Anjani dengan NIM akhir 016. Di sini kelompok kami mempunyai dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada hukum pendinginan, yang kedua itu ada soal yaitu yang isinya permasalahan dan penyelesaian. Yang pertama yaitu hukum pendinginan, yaitu asumsikan bahwa pernyataan tersebut melibatkan temperatur T besar dari suatu benda tertentu yang ditempatkan dalam medium dengan suhu konstan M besar dan seiring waktu F bervariasi, maka T juga bervariasi. Jadi, T adalah laju perubahan terhadap T. Dalam kasus ini, hukum pendinginan Newton memberitahu kita sebagai berikut, yaitu pada teorema 2.6.9, dt per dt sama dengan K kali T besar E dikurangi M untuk beberapa konstanta K. Cara lain untuk mengatakan ini adalah bahwa laju waktu perubahan suhu benda sebanding dengan perbedaan suhu benda dan medium tempat benda itu ditempatkan. Hukum ini adalah sumber kesalahpahaman yang populer, yaitu bahwa ketika ditempatkan di dalam freezer, air hangat akan membeku menjadi es batu lebih cepat daripada air dingin. Ini tidak benar, tentu saja, tetapi yang benar adalah bahwa laju perubahan suhu air hangat jauh lebih cepat daripada air dingin, karena perbedaan suhu antara air dan freezer jauh lebih besar untuk air hangat. Dengan demikian, air hangat akan mendingin pada laju yang jauh lebih cepat, tetapi air dingin akan tetap membeku lebih awal. Dari persamaan tadi, teorema 2.6.9 merupakan persamaan diferensial yang dapat dipisahkan sehingga kita dapat ditulis ulang, yaitu dt besar per T besar dikurangi M besar sama dengan K kali dt. Dengan mengintegrasikan kedua sisi, kita dapat memperoleh ln mutlak T minus M sama dengan KT plus C1. Jadi T besar dikurangi M besar sama dengan CE pangkat KT, atau bisa juga T sama dengan M plus CE pangkat KT, yaitu pada teorema 2.6.10 dengan catatan C-nya yaitu adalah kurang lebih E pangkat C1. Yang kedua yaitu ada permasalahan dan penyelesaiannya. Segelas teh panas bersuhu 100 derajat Celcius diletakkan di atas meja dengan suhu ruang yang diasumsikan konstan pada 20 derajat Celcius. 3 menit kemudian suhunya 60 derajat Celcius. Berapa lama itu agar mencapai suhu 30 derajat Celcius? Langkah pengerjaan. Yang pertama, selesaikan model persamaannya. Yang kedua, tunjukkan simulasi numeriknya. Dan yang ketiga, berikan interpretasi hasilnya. Langkah yang pertama yaitu menyelesaikan model persamaannya. Pertama, bentuk awal persamaannya yaitu dt per dt sama dengan k t min 20. Yang kedua, pisahkan variabelnya menjadi dt per t min 20 sama dengan k dt. Yang ketiga, integrasikan kedua sisi menjadi ln mutlak t min 20 sama dengan kt plus c, sehingga diperoleh t min 20 sama dengan c e pangkat kt. T sama dengan 20 plus CE pangkat KT. Jadi solusi umumnya adalah T sama dengan 20 plus CE KT. Penyelesaian model persamaan menggunakan kondisi awal, yaitu pada saat waktu atau T kecil sama dengan 0 atau 0 menit, maka suhu pada saat 0 menit yaitu 100 derajat Celcius, sehingga persamaan menjadi T0 sama dengan 20 ditambah C dikali E pangkat K kali 0. Ekivalen dengan 100 sama dengan 20 ditambah C dikali E pangkat K kali 0. Ekivalen dengan 80 sama dengan C dikali E pangkat 0, atau ekivalen dengan C sama dengan 80. Sehingga persamaannya menjadi T kecil sama dengan 20 ditambah 80 E pangkat K kali T. Lalu pada saat waktu 3 menit atau T kecil sama dengan 3, T besar 3 sama dengan 60 derajat Celcius. Sehingga persamaan
T besar 3 sama dengan 20 ditambah 80 dikali E pangkat K3. Ekuivalen dengan 60 sama dengan 20 ditambah 80 kali E pangkat 3K. Ekuivalen dengan 40 sama dengan 80 dikali E pangkat 3K. Ekuivalen dengan 1/2 sama dengan E pangkat 3K. Ekuivalen dengan ln setengah sama dengan 3K, atau ekuivalen dengan min ln 2 sama dengan 3K. K sama dengan min 1/3 ln 2. Sehingga persamaannya menjadi T kecil sama dengan 20 ditambah 80 kali E pangkat min T/3 ln 2. Pada langkah ketiga ini, kita akan menghitung berapa waktu yang kita perlukan untuk mencapai suhu 30 derajat Celcius. Jadi untuk T besar sama dengan 30, persamaan menjadi 30 sama dengan 20 ditambah 80 dikali min T/3 ln 2. Ekuivalen dengan 10 sama dengan 80 dikali E pangkat min T/3 ln 2. Atau ekuivalen dengan 1/8 sama dengan E pangkat min T/3 ln 2. Atau ekuivalen min ln 8 sama dengan min T/3 ln 2. Ekuivalen dengan min ln 8 sama dengan T dikali min ln 2/3. Atau ekuivalen T besar sama dengan 3 ln 8 per ln 2, atau sama dengan 9. Jadi segelas teh dengan suhu 30 derajat Celcius akan memakan waktu sekitar 9 menit. Selanjutnya, simulasi numerik. Di sini terdapat gambar grafik penurunan suhu teh menurut hukum pendinginan Newton. Pada saat waktu 0 menit, teh bersuhu 100 derajat Celcius. Lalu pada saat waktu 3 menit, teh bersuhu 60 derajat Celcius. Lalu pada saat teh mencapai suhu 30 derajat Celcius, teh membutuhkan waktu sekitar 9 menit. Ini sesuai dengan laju pendinginan teh, yaitu melambat pada saat suhu mendekati suhu lingkungan. Interpretasi hasil. Berdasarkan model persamaan dan simulasi numerik, teh yang awalnya bersuhu 100 derajat Celcius membutuhkan waktu sekitar 9 menit untuk mencapai suhu 30 derajat Celcius dalam suhu lingkungan 20 derajat Celcius. Penurunan suhu teh mengikuti pola eksponensial, di mana laju pendinginan lebih cepat pada awalnya dan melambat seiring waktu mendekati suhu lingkungan. Hasil ini konsisten dengan hukum pendinginan Newton yang menyatakan bahwa laju perubahan suhu berbanding lurus dengan selisih suhu antara objek dan lingkungan. Soal homogenitas nomor 2. X kuadrat min Y kuadrat kali Y aksen sama dengan 2XY. Kita misalkan V sama dengan Z per X, Y sama dengan Vx. Lalu kita masukkan permisalan tersebut ke dalam soalnya menjadi X kuadrat min Vx kuadrat kali V plus X dV per dx sama dengan 2X kali Vx. Lalu diperoleh X kuadrat min V kuadrat kali X kuadrat kali V plus X dV per dx sama dengan 2Vx kuadrat. Kita keluarkan variabel X-nya menjadi X kuadrat kali 1 min V kuadrat kali V plus X dV per dx sama dengan 2Vx kuadrat. Lalu dilakukan serangkaian cara seperti pengerjaan di samping dan diperoleh hasilnya itu 1 min V kuadrat per V kali 1 plus V kuadrat dV sama dengan dx per x. Kita turunkan menjadi integral 1 min V kuadrat per V kali 1 plus V kuadrat dV sama dengan integral dx per x. Diperoleh hasilnya ln mutlak V min setengah ln mutlak 1 plus V kuadrat sama dengan ln mutlak X plus C. Lalu diperoleh ln mutlak V per akar 1 plus V kuadrat sama dengan ln mutlak X plus C.
diperoleh hasil akhirnya yaitu mutlak V per akar 1 plus V kuadrat sama dengan CX. V-nya ini bisa kita ubah menjadi permisalan yang tadi menjadi mutlak Y per X per akar 1 plus Y per X kuadrat sama dengan CX. Kita kembalikan ke bentuk awalnya menjadi mutlak Y per akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan CX. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.